Tidak, 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 tidak. Ada apa? Tidak, tidak, tidak. Melisio? Tidak, 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 tidak. Ada apa? Wah, wah, wah. Aku rasa aku menemukan pencuri stroberinya. Siapa kau? Sedang apa kau di sini? Jawab aku. Jangan sentuh aku. Siapa kau? Aku adalah anak penyihir. Penyihir yang bisa mengubahku menjadi seekor ular. Kalau kau sentuh aku akan menggigitmu dan kau pasti celaka. Apa maksudmu? Aku juga punya kekuatan berubah menjadi bagian dari sungai. Aku tinggal di mata air, di antara bebatuan itu. Kalau kau mau melukaiku, aku akan menerkammu, mengepungmu, dan akan menyeretmu ke bawah sana, ke dasar gua itu. Tempat aliran sungai menghilang di bawah gunung. Apa kau sudah tidak waras? Kau manusia kejam. Kau bau bubuk mesiu dan belerang. Kau datang ke sini untuk mengantar maut. Pergi! Pergi dari hutanku! Jangan pernah kembali lagi! Tunggu. Aduh. Kurang ajar. Itu memang saat-saat yang sulit, Krisanta. Aku sudah tahu itu. Bukan cuma bagimu, tapi bagiku juga. Sepertinya aku merasakan kesedihanmu itu lagi ketika kau memberitahu suamimu bahwa antingmu hilang. Oh ya, Krisanta. Aku juga sedih kalau teringat itu. Aku harus memberitahunya bahwa aku tidak yakin tertinggal atau tidak. Intinya hanya untuk mengulur waktu. Dia sangat menyukai anting-anting jamrut itu. Bukan karena nilainya. Dia menyukainya karena anting itu milik neneknya. Dan kini itu adalah milik ibunya. Itu adalah kenangan keluarga. Itu adalah barang yang sangat berharga. Mungkin kita harus mendapatkannya kembali, anakku. Perempuan itu benar-benar tidak mau menerima perhiasan maupun uang dariku waktu itu. Selama bertahun-tahun ini, aku tidak pernah ingin kembali ke sini. Aku masih berpikir rahasia itu masih tertinggal di sini. Lupakan semua itu, sayangku. Ingatlah bahwa suamimu sudah datang ke rumah itu dan dia tidak pernah menemukan tanda apapun. Kau tidak perlu cemas. Aku yakin semuanya terkendali. Tapi meskipun begitu, aku takut. Kita tidak pernah tahu perempuan itu masih hidup atau tidak. Seperti biasa mungkin di hutan. Aku sudah melarangmu membiarkan dia pergi sendiri. Memangnya siapa yang bisa menjaganya tetap di sini? Sejak kecil minumnya susu kambing. Makanya dia selalu melompat-lompat di atas bukit. Sampai hari ketika dia mengalami kecelakaan. Jangan takut. Sepertinya dia punya kuku di kakinya untuk mencengkram bebatuan. Biar bagaimanapun, bahaya kalau dia berkeliaran di hutan sendirian. Bagi Esmeralda tidak ada bahaya apapun yang bisa menimpanya, karena ada mata di ujung jari-jarinya dan dia bisa pergi kemanapun walaupun di tengah kegelapan. Dia tahu cara menemukan jalan apapun, tapi bukan jalan menuju rumahku. Sudah 2 hari dia tidak ke sana. Bagaimana kalau terjadi sesuatu padanya? Dia sendiri yang mengatur langkahnya. Aku tidak bisa memaksa. Kau harus hati-hati, Dominga. Kau sangat tahu bahwa aku bisa membawanya pergi darimu. Aku harus berbuat Beritahu apa? Esmeralda untuk menemuiku. Aku akan menunggunya siang ini. Bahwa dia pergi. Santo Alejo. Dia lebih menakutkan dibandingkan setan yang gentayangan. Hei, apa semua koper sudah dikeluarkan? Sudah, Rodolfo. Semua sudah diatur. Bagus sekali. Aku sedang melihat-lihat buku. Aku tidak mau lagi berhubungan dengan ini agar kita bisa menikmati tinggal kita di sini. Tapi Dionysus sudah bertahun-tahun mengurus ini. Ya, Dionysus sangat jujur dan aku sangat mempercayainya, tapi dia bersikeras bahwa aku harus memeriksa semua rekening. Mana Jose Armando? Dia sedang berjalan-jalan di sekitar sini.
Apa dia sudah lama pergi? Kira-kira sejam yang lalu. Kau tidak perlu cemas karena dia. Itu akan terasa sangat konyol. Dia sudah datang. Lihatlah dia, benar-benar penampilan yang baik. Dia menunggang kuda dengan sangat sempurna. Dan kenapa hal itu tidak menurun darinya? Ya Tuhan. Akhirnya datang juga. Orang itu tadi ke sini. Dan dia mencarimu. Dia bilang kau sudah 2 hari tidak menemuinya. Kenapa tidak menemuinya? Biarlah. Aku tidak mau ke sana lagi. Aku bosan, Dominga. Dia mengurungku di sana seharian. Bahkan berjam-jam aku bosan, Dominga. Kau harus memperhatikannya. Kau berhutang budi padanya. Ya, dia memang sangat baik padaku. Dia menunggumu siang ini. Ya, sayang sekali. Aku harus pergi. Lihat ini, Bu. Bunga-bunga ini untuk Ibu. Oh, anggrek memang indah. Aku temukan tempat di mana mereka tumbuh liar. Aku sangat menikmati berkuda. Pemandangannya indah sekali, Ayah. Aku berkeliling di hutan dan menemukan sebuah gua. Omong-omong, aku tadi mengalami pertemuan yang aneh. Di mana? Aku menembak beberapa burung puyuh. Dan ketika sedang mencari mangsa, aku sampai di pintu sebuah gua tempat ada air terjun. Jatuh melewati bebatuan dan menghilang di kolam alami yang dalam, di mana sepertinya mengalir sungai bawah tanah, Ayah. Ya, itu memang hampir berbatasan dengan rumah. Di sana aku bertemu seorang perempuan. Perempuan? Iya, perempuan yang sangat cantik. Melesio penakut itu meninggalkan aku sendiri. Di mana? Di sana, di gua dekat air terjun. Dia mengajakku memetik stroberi, besar-besar dan enak sekali, Dominga. Aku mau membawakanmu, tapi ada yang membuatku kaget dan semuanya jatuh. Kenapa kaget? Karena ada laki-laki itu. Laki-laki apa? Orang yang tidak aku kenal. Dia bilang ayahnya adalah pemilik rumah besar. Dia sedang makan stroberi, dan aku yakin itu berasal dari kebun kita. Aku tegur dan dia malah marah. Dia mengatakan banyak hal yang aneh padaku, dan ketika aku pegang tangannya untuk menanyakan namanya, dia menggigitku seperti hewan liar. Apa itu mungkin? Aku akan memberitahu Dionisio untuk mencari tahu siapa dia. Tidak, Ayah. Sudahlah, biarkan saja. Dia tidak melukaiku. Lagi pula, aku rasa dia bereaksi seperti itu karena takut. Dan juga, dia melihatku dengan cara yang aneh. Pandangannya itu, kabur, tidak terarah. Aku adalah anak penyihir. Penyihir yang bisa mengubahku menjadi seekor ular. Kalau kau menyentuhku, aku akan menggigitmu dan kau pasti akan celaka. Dan satu hal lagi, semua yang dikatakannya itu sangat tidak masuk akal. Dan menurutku juga aneh, dan aku yakin dia tidak waras. Siapa dia? Apa kau tahu, Rodolfo? Aku sangat yakin dia pasti berasal dari keluarga di sekitar sana. Orang-orang itu biasanya memasuki tanah kita semata-mata untuk mencuri. Sayang sekali karena dia benar-benar sangat cantik. Dan harusnya dia itu mendapatkan takdir yang lebih baik. Dan tiba-tiba, dia mencengkeram tanganku. Lalu aku menakutinya, Dominga. Aku bilang, aku adalah anak penyihir. Dan saat dia memegang tanganku lagi, aku menggigitnya dan langsung kabur. Dia percaya itu, Dominga. Aku tahu dia percaya itu karena dia tidak berani lagi mengikutiku. Dia percaya semuanya. Ada hari di mana itu harus terjadi. Mereka harus kembali. Maaf sudah masuk tanpa mengutuk pintu, tapi pintunya terbuka. Sengaja agar sinar matahari dan udara bisa masuk. Kau mau apa, Dionisio? Aku mencari Tuan Rodolfo. Dia ada di ruang kerjanya. Kalau begitu aku permisi dulu ya. Dionisio. Ya? Aku ingin menanyakan sesuatu padamu. Ya, ada apa? Perempuan yang membantu nyonyaku ketika dia melahirkan. Apa kau ingat?
Iya, tentu. Maksudnya Dominga kan? Iya kan? Iya, aku ingin tahu apa dia masih hidup sekarang. Iya, Bu, masih. Bisa dikatakan dia masih hidup karena mujizat. Kenapa kau bilang seperti itu, Dionisio? Karena kemalangan yang menimpa mereka. Kemalangan apa? Pondok tempat tinggal mereka terbakar dan dia selamat karena mujizat Tuhan. Oh, Dionisio, di sini kau rupanya. Aku baru mau menemui Anda, Tuan. Aku sedang membicarakan tentang masa lalu dengan Bu Krisanta. Ayo, kita ke ruangan kerjaku. Baik, Tuan. Aku ingin kau jelaskan padaku tentang sesuatu yang aku tidak mengerti. Baik, ayo. Perempuan itu masih hidup. Aku kira dia sudah meninggal, membawa rasa itu ke dalam kuburnya. Tapi dia masih hidup. Dia masih hidup. Kau tidak pergi. Dia bilang akan menunggumu. Iya, sebentar lagi aku pergi. Apa yang sedang kau pikirkan? Tidak ada. Lalu kenapa menghela nafas? Itu. Suara itu. Aku sedih mendengar suara baru itu, tapi tidak mengenal orangnya, Dominga. Seperti apa suara yang kau dengar dalam kepalamu itu? Dominga. Kenapa aku buta? Kenapa aku tidak bisa melihat? Ah, anakku. Memang begitulah adanya. Ada yang terlahir dengan kondisi kurang bagus. Ada juga yang terlahir sangat menawan. Ada juga yang bisa melihat dan enggak. Tapi kenapa harus aku, Dominga? Kenapa aku harus buta? Karena Tuhan yang menakdirkannya. Tidak ada yang bisa menentang Tuhan. Lalu kenapa diizinkan aku hidup? Tenanglah, nak. Kau memang meninggal ketika kau lahir di dunia ini, nak. Aku baru mau menyalakan lilin saat itu untuk bangunkan malaikatmu. Lalu kau hidup kembali. Yang ada di surga ingin mengembalikan nafasmu, pasti ada alasannya. Aku yakin sekali itu. Ada yang mengatakan bahwa semua orang memiliki takdirnya masing-masing. Tapi, apa kau bisa memberitahuku apa takdirku? Kenapa kau banyak bertanya, hah? Kenapa kau bersedih dan mengatakan hal aneh begini? Kau tidak pernah mengeluh karena tidak bisa melihat? Kau berkeliaran di hutan bahkan lebih baik daripada orang-orang yang punya mata sehat. Meskipun dalam kemalangan kau selalu ceria. Kenapa seperti ini? Entahlah. Sadelnya berkualitas sangat tinggi. Pasang sadel ini pada kudaku. Besok pagi-pagi aku mau menungganginya. Pakai saja kalau kau mau. Sadel itu milikku. Aku tidak pernah merasa seperti ini, Dominga. Mungkin karena aku bertemu dengan sesuatu yang tidak aku kenal. Karena aku ingat betul, saat aku tumbuh dalam dunia bayangan yang selalu mengelilingiku, semua hal ada tempatnya. Setiap suara memiliki nama, setiap suara, setiap bau aku kenal. Dan walaupun aku tidak mengetahui sesuatu, aku hanya mengulurkan tanganku dan menyentuhnya. Dan dengan begitu aku bisa melihatnya dengan caraku sendiri. Apa kau ingat, Dominga? Apa kau ingat rusa kecil yang Adrian tangkap untukku agar aku bisa menyentuhnya? Dan aku bertanya padanya, bagaimana rusa itu? Dan dia mengatakan, dia punya kaki yang panjang, mata yang besar, dan bulu yang sangat halus. Hewan malang itu
Sepertinya gemetar, tapi dengan sentuhanku dia mulai tenang. Dia pasti setakut aku saat aku mendengar ada pemburu yang mendekatiku di hutan hari ini, Dominga. Dengarkan perempuan tua ini bicara padamu. Jangan biarkan dia membuatmu sedih. Menjauhlah segera. Maafkan aku. Aku tidak tahu kalau sadel itu milikmu. Jadi tidak masalah kalau tidak dipasang di kudaku. Karena kupikir ini peternakan milik ayahku. Jadi semua ini boleh untukku. Tidak, tidak semuanya. Bagaimana perjalanan Anda, Tuan? Kau datang di saat yang sangat tepat, Dionisio. Apa orang ini belum diajarkan untuk menghormati bosnya? Dia anakku Adrian, Tuan. Aku tidak tahu kenapa. Setiap kali aku teringat suaranya, aku merasakan sesuatu di sini. Aku rasa aku sudah menemukan pencuri stroberinya. Tidak, anakku. Sebaiknya kau lupakan saja. Beberapa hari lagi dia harus pergi. Jadi dia anakmu. Karena aku sudah lama tidak kemari. Jadi aku tidak mengenalnya. Terakhir aku di sini, kau dan aku suka bermain bersama. Iya, tapi kalau Adrian melakukan sesuatu yang mengganggu Tuan, beritahu aku saja. Tidak, itu tidak penting. Cuma masalah sadel, aku bisa beli yang baru. Dan itu bukan masalah yang besar untukku. Tidak, Pak. Biar sadelku untukmu saja. Tidak, itu tidak perlu. Aku membeli sadel ini dengan uangku sendiri. Tapi kalau kau menyukainya, dengan senang hati akan kuberikan. Iya, tapi... Terimalah Tuan, terima saja. Kami akan sangat senang kalau Tuan melakukannya. Baiklah, Bung. Terima kasih. Kau tahu, Adrian? Aku ingin kau menemaniku berburu. Bagaimana? Kau mau? Kapan saja kau mau? Tidak. Kapan kau bisa saja. Beritahu aku. Dia itu orang baik, kan? Dia anak pemilik. Dengar, nak. Hati-hatilah. Sejak masa ayahnya kakekmu, kita bekerja di peternakan ini. Ayah tidak mau karena salah paham kita berhenti bekerja di sini. Aku rasa aku punya daftar lengkap apa yang harus kita beli di kota. Kau ingin sesuatu, anakku? Entahlah. Kau senang berada di rumah ini, kan, nak? Tempat ini indah sekali. Dan aku akan memanfaatkan hal ini. Tapi aku akan kembali ke kota untuk memenuhi kebutuhanku. Iya, aku senang melihatmu seperti ini. Bagaimana kalau kita makan? Soalnya aku lapar sekali. Kapan saja kau mau. Aku akan memberitahu Hasinta untuk menyiapkan makanan untukmu. Ya sudah, aku mandi dulu. Setelah itu aku ganti baju. Oh, dia terlihat sangat bahagia. Tapi kau malah terlihat cemas. Entah kenapa aku merasa gundah, Crisanta. Sejak tiba di sini, aku merasakan kesedihan dalam hatiku. Kau tidak boleh seperti ini. Kau tidak punya alasan untuk menyalahkan dirimu sendiri. Kalau Rodolfo tahu. Dia menginginkan anak laki-laki dan dia memilikinya. Tapi kau tidak bisa menyembunyikan kebohongan selamanya. Cepat atau lambat kebenaran pasti terungkap. Permisi, dokter. Aku sudah melarangmu masuk tanpa mengetuk pintu. Maaf, tapi ada orang yang mencari dokter. Siapa? Orang yang terluka. Ada kerabat yang mengantar. Aku tidak bisa. Tapi ini darurat, dokter. Iya, aku sudah tahu. Mereka cuma mendatangiku kalau keadaan darurat. Jika mereka sekarat dan jika tidak ada tempat di klinik kota ini, saat itulah mereka mendatangiku. Beritahu aku tidak mau menerima. Tapi dokter... Aku tidak peduli apapun keadaannya. Suruh mereka pergi. Jangan menggangguku lagi. Aku sudah menyuruhnya pergi. Aku tidak mau menemui siapapun. Lucio? Oh, kau rupanya. Maafkan aku, kata-kataku tadi bukan untukmu. Kau sangat tahu betapa pentingnya dirimu bagiku, Esmeralda. Terima kasih. Kenapa kau tidak datang? Aku sangat kehilanganmu. Aku suka berada di hutan seharian, Melisio. Di dekat mata air. Aku suka merasakan sinar matahari dan udara.
Menikmati burung-burung yang sedang bernyanyi dan juga suara sungai. Tidak apa-apa kau menikmati semua itu. Tapi ingatlah bahwa suatu saat nanti kau akan kehilangan itu. Karena kau sangat tahu bahwa kau adalah milikku. Lalu bagaimana menurutmu, Melesio menjatuhkan dirinya ke tanah dan menutupi kepalanya dengan kedua tangannya dan berdoa kepada Tuhan agar tidak mendengar suara tembakan lain? Kau memang payah. Kau ketakutan hanya karena anak pemilik sedang berburu, kan? Jadi, dia tidak berbuat apapun? Tidak terjadi apa-apa pada Esmeralda? Di mana dia? Dia pergi ke kota. Aku meninggalkannya sendiri. Aku meninggalkan Esmeralda. Aku tidak tahu suara apa itu. Dominga, dan aku sangat ketakutan. Aku sudah pernah melihat orang-orang itu. Dominga, aku melihat orang-orang itu ketika mereka tiba di rumah itu. Ke rumah itu, aku sedang berada di kebun dan aku melihat mereka. Ketika mereka datang, jelas mereka itu kaya raya, kan? Iya? Iya. Mereka makan makanan panas setiap hari. Dan ada yang harus makan sepotong roti keras demi menahan laparnya. Iya. Mereka memiliki rumah itu dan hewan-hewan yang berlarian di hutan dan juga kebun yang penuh dengan stroberi itu. Dan semuanya mereka memiliki semua. Yang bisa kita lihat dengan mata kita, bukan begitu, Dominga? Benar kan? Iya, benar. Iya. Semua memang milik mereka. Semoga ditempatkan dalam kemuliaan. Kau sangat beruntung, nak. Kau akan punya ayah dan ibu. Kalau aku mau, mejaku pasti tersaji dengan baik seperti para bos-bos itu. Dan kalau perempuan itu masih hidup, yakinlah bahwa dia mengingat peristiwa di mana dia mengambil anak perempuanku yang sudah meninggal dan menggantinya dengan Jose Armando. Singkirkan pikiran-pikiran sedih itu dari benakmu. Aku sudah bertanya dan Dominga sudah meninggal sekarang. Apa dia meninggal? Tidak ada yang perlu kau takutkan. Kau hanya perlu berpikir bahwa sekarang kau punya anak laki-laki yang menyayangimu dan sebuah keluarga yang luar biasa. Dan bagaimana caraku menghapus masa lalu? Sangat menyakitkan bagiku menerima bahwa di saat yang sama ini, jenazah anak perempuanku terbaring. Aku bahkan tidak mengetahui mana makamnya, agar aku bisa meletakkan bunga di atasnya. Kenapa kau menjauh dariku? Tidak, aku tidak menjauh darimu. Hanya saja aku tidak bisa bernapas. Di sini sangat sumpek. Apa ini seperti sangkar bagimu? Burung kolibri yang terkurung mati, dia tidak mempedulikan tangan yang memberinya makan. Dia lebih menyukai hutan dan bahaya yang ada di dalamnya. Kebebasan itu sesuatu yang sangat indah. Kalau sampai dirampas dari burung itu, tidak mungkin bisa hidup. Tapi memang benar ada bahaya di hutan yang bisa menghabisinya kapan saja. Belajarlah untuk hidup dalam sangkar emasmu, Esmeralda. Belajar untuk bernyanyi. Dan kau? Kenapa kau juga tidak belajar untuk lari bersamaku? Dan kita berdua naik ke puncak gunung. Berbaring di gua air terjun agar kita bisa mendengarkan air sungai. Kenapa kau selalu mengurung diri di rumah ini? Kenapa kau tidak pernah keluar dari sini? Karena aku tidak membutuhkannya. Orang-orang bodoh menggangguku, aku lebih suka sendiri. Selain itu, kau harus tahu bahwa hanya seorang yang pandai yang tidak pernah merasa bosan. Aku memiliki buku-bukuku. Dan teman yang kuinginkan hanyalah kau. Kalau begitu, aku ini pandai. Aku tidak pernah merasa bosan. Tidak pernah. Dan aku juga suka buku-buku. Hanya saja, harus ada yang membacakannya untukku. Aku yang membacakannya untukmu. Tanpa aku, kau tidak akan tahu semua yang kau ketahui. Kau memang sangat baik. Kalau bukan karena pelajaran yang selama ini kau berikan padaku, aku pasti bisa omong kosong seperti Dominga dan Melesio.
Tapi aku tahu kata-kata indah yang ada dalam setiap buku yang kau bacakan untukku. Ternyata kau benar-benar sabar mengajariku. Kau tidak dilahirkan untuk hidup dalam lingkungan yang penuh kebodohan dan penderitaan. Kau berbeda dengan mereka. Aku harus membawamu keluar dari sana selamanya. Suatu hari nanti kau pasti harus ikut denganku. Kau cantik. Sangat cantik. Pengorbananku besar, tapi itulah sepadan karena kau juga berhutang kecantikanmu yang luar biasa itu padaku. Iya, Lucio. Aku tidak peduli sudah merusak hidupku, karena aku tahu kau adalah milikku. Hanya milikku. Kau belum menelpon Graciela, nak. Dia pasti marah. Aku sudah menelponnya, Bu, tapi tidak menemukannya. Aku masih bingung kau mau datang ke rumah. Kukira kau benar-benar tidak ingin terpisah darinya. Kami pernah lama terpisah. Dan ketika aku di luar negeri, kami sudah terbiasa seperti ini. Dengar, Jose Armando, hubungan kalian itu agak aneh. Kenapa? Aku tidak melihatnya seperti itu. Malah sebaliknya, aku rasa itu sangat biasa. Oh, nak. Anak-anak yang sedang jatuh cinta tidak bersikap dingin seperti itu. Lalu harus bagaimana, Bu? Entahlah, mereka melakukan hal-hal yang tidak wajar dan selalu ingin bersama-sama. Itu kan di masa ibu. Kalau sekarang kan zamannya sudah beda. Tidak, cinta adalah satu-satunya yang tidak berubah sejak dunia ada. Jika cinta itu sejati, maka akan selalu sama. Seperti yang kau katakan sebelumnya, kau telah membuat ibumu merasa bersedih, Jose Armando. Dan itu tidak benar. Lihat, ayah saja merasa bangga sama ibu. Sama seperti aku. Kami juga bangga padamu. Karena itu kami sangat mencemaskan kebahagiaanmu. Jika kembali ke kota, kita akan melamar Graciela dan menetapkan tanggal pernikahan. Ya, itu bagus. Kalian pasti jadi pasangan yang luar biasa. Dengan begitu, kekayaan Panareal akan tetap menjadi milik keluarga. Ibu beberapa kali menawarkan Blanca untuk ke rumahnya dan melihat apa yang dibutuhkan. Dan ibu senang kan, Bu? Karena dengan begitu ibu bisa bayangkan diri ibu jadi pemilik rumah Penareal. Ibu sudah menjalankan tugas itu jauh lebih baik daripada Blanca. Rumah itu tidak punya karakter. Dia tidak punya kekuatan maupun kepribadian. Tapi dia beruntung punya anak laki-laki dan memenangkan permainan itu. Dan ibu harus pasrah. Karena memiliki aku, kan? Ya ampun, nak. Siapapun yang mendengarmu akan mengira ibu tidak menyayangimu. Dengan kecantikanmu, kau akan wujudkan apa yang selalu aku impikan. Ibu bisa bayangkan saat dimana kau menjadi pemilik semua kekayaan itu. Ketika kau jadi istri Jose Armando. Aku memang ingin menikah dengannya hanya karena biar ibu tidak cemas. Kau harus sering menelponnya, Graciela. Ketidakhadiran adalah penasehat terburuk dalam cinta. Kau harus jaga agar cinta yang ada di antara kalian tetap hidup. Baiklah, ibu, jangan khawatir. Kadang kau bicara dengan cara berbeda. Dan ibu pikir kau tidak terlalu mencintainya. Ibu. Jose Armando sangat tampan dan aku suka. Anakku, apa kau benar-benar jatuh cinta pada Jose Armando? Tentu saja, ibu. Tentu saja. Dia mencintaimu? Ya, tentu sajalah, ibu. Dia sudah menyatakannya? Ya, Jose Armando tidak ekspresif. Tapi dia menunjukkannya padaku. Lagi pula, kami berdua tahu kalau kami saling memiliki satu sama lain. Tapi kau harus memintanya untuk lebih menyayangimu. Pastinya, ibu. Kami sangat saling menyukai. Dan sudah diputuskan kalau jika dia kembali, dia akan melamarku. Dan itu dilakukan secara resmi nantinya. Graciela, ibu senang sekali. Ibu berharap apa yang kau katakan itu benar. Memang akan begitu. Kukira sejak dia menjadi kekasihku, kami akan sangat bahagia. Karena kami akan jadi pasangan yang sempurna. Aku mau jalan-jalan. Oh, nak, sebentar lagi gelap. Biarkan saja. Malam cerah dan penuh dengan bintang-bintang. Sampai nanti. Iya.
Aku senang sekali melihat Jose Armando sangat terpikat dengan tanah yang dimiliki keluarga Penareal selama beberapa generasi ini. Anak kita memang terikat dengan tempat ini dan darahnya. Siapa? Kau rupanya. Seharusnya aku sudah tahu. Yang sudah meninggal tidak bersuara. Dan satu-satunya yang datang ke pemakaman malam-malam begini cuma kau, Esmeralda. Kau sudah tahu kan, Fermin? Aku membawakan bunga untuk orang tuaku yang sudah lama dilupakan. Aku melakukan ini seperti biasa. Ayo, kita letakkan di makam yang sangat lama. Lihat, dia sudah tua. Dia sudah beristirahat dalam makamnya selama lebih dari 20 tahun. Ini tempatnya. Kasihan. Pasti tidak ada yang mengingatnya lagi. Biar ku matikan lampunya. Kau tidak membutuhkannya. Dan pemakaman terlihat lebih indah di bawah cahaya bulan. Bagaimana bulannya, Fermin? Berapa kali kau ingin aku memberitahumu? Aku suka mendengarnya darimu. Ayolah, ayo beritahu aku. Baik. Kadang terlihat bulat seperti sebutir jeruk. Seperti ini? Iya. Kadang-kadang seperti separuh jeruk. Tapi selalu berkilau seperti perak. Dan bagaimana bau perak itu, Fermin? Oh, perak tidak mempunyai bau. Tapi berkilau dan warnanya putih. De las lunas, la de octubre es más hermosa, porque en ella se refleja la quietud. De dos almas que han querido ser dichosas. Jiwa yang ingin bahagia di lagu pengantar tidur. Kau pandai bernyanyi, Adrian. Aku melakukan apa yang aku bisa, bos. Aku kira kau tidak tahu lagu itu. Tentu saja aku tahu, dan aku sangat menyukai lagu itu. Bagaimana kau bisa bermain dan bernyanyi, serta menggarap tanah seperti yang kalian lakukan? Jangan katakan, Tuan, bahwa kau ingin mengganti baju putihmu dengan baju peternakan. Tidak juga. Tapi aku suka dengan kehidupan seperti ini. Apa kau pernah pergi ke kota, Adrian? Cuma berkunjung saja. Kadang menyenangkan, tapi setelah begitu banyak kebisingan dan begitu banyak rumah-rumah berdempetan, aku jadi merasa tidak nyaman. Sepertinya kau dan aku akan berteman. Kau harus mengantarku ke tempat-tempat yang kau tahu. Kenalkan aku pada orang-orang. Masyarakat di sini adalah orang-orang yang biasa saja. Aku ragu kau akan suka. Kenapa tidak? Keluarga Penareal tidak pernah berkenalan dengan orang kelas rendah. Itu tergantung situasinya. Yang aku cari adalah bersenang-senang dan aku ingin menghabiskan liburan yang tidak terlupakan. Di sini? Iya. Aku ingin mengenal perempuan-perempuan di tempat ini. Kalau begitu kau pasti sudah tahu. Waktunya bagimu untuk pulang, Esmeralda. Sebentar lagi. Lanjutkan bicara soal langit, Fermin. Apalagi yang kau lihat? Bintang jatuh. Apa itu? Sebuah bintang yang melintasi langit. Katanya kita harus ajukan 3 permintaan. Tapi kita harus lakukan sebelum cahayanya padam. Sayang sekali. Aku tidak bisa meminta karena aku tidak bisa melihatnya. Apa yang kau minta, Esmeralda? Agar Dominga bisa selalu punya makanan. Cahaya untuk mataku. Seseorang yang mencintaiku. Dan aku balas cintanya. Sudahlah, ayolah Bung, jangan tersinggung.
Aku tidak bermaksud seperti itu. Aku menghormati perempuan dari manapun mereka berasal. Laki-laki di sekitar sini tidak membiarkan ada yang tidak menghormati perempuan. Omong-omong tentang perempuan. Tadi pagi aku bertemu perempuan yang cantik sekali. Kau pasti kenal siapa dia. Mungkin saja. Aku bertemu di sebuah tempat yang jauh, di mana ada gua dan air terjun. Wajahnya sangat cantik. Siapa dia, Adrian? Kau pasti tahu, karena dia bukan tipe seorang perempuan yang bisa luput dari pandangan laki-laki. Beritahu aku siapa dia, di mana dia tinggal dan siapa namanya.